Memahami Alkitab membutuhkan roh pengetahuan. Kalau saudara tidak selaras dengan yuridiksi roh pengetahuan, engkau akan binasa oleh ketidakpengetahuanmu. Alkitab mengatakan, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Jadi salah satu kriteria roh yang harus saudara minta dari Tuhan untuk dapat membaca Alkitab dan tidak membuatmu binasa karena kebodohan adalah roh pengetahuan. Maka dalam prinsip pengetahuan saya ingin menjelaskan dua hal yang sangat penting bagimu dalam mempelajari Alkitab, yaitu false dikotomi atau juga binari palsu, binar palsu atau binari palsu. Nah, logika binari adalah logika yang digunakan dalam model analisis atau logika yang digunakan dalam logika komputasi atau komputerisasi atau juga disebut sebagai logika analisis. Jadi sebenarnya logika bukan cuma analisis, ada juga yang disebut logika sintesis. Tetapi kebanyakan orang menggunakan fenomena logika seperti orang menggunakan logika matematika, padahal sebenarnya matematika cuma satu realitas, satu jenis kecil dalam kompleksitas realitas. Nah, menggunakan satu-satunya jenis logika analisis kepada Alkitab akan membawa kepada kehancuran orang itu sendiri. Saya kasih contoh kepada saudara, kalau saudara bandingkan dalam kitab Samuel dan kitab Tawarik, di situ dijelaskan bahwa di satu sisi disebut bahwa Tuhan atau Allah yang merancang menggoda Daud, tetapi kalau saudara lihat di ayat yang berbeda, di kitab yang berbeda disebut iblis yang menggoda Daud. Jadi dua kata memang saya gunakan dalam konteks terjemahan baru ya. Samuel mengatakan menghasut dan Tawarik menggunakan kata membujuk. Tapi keduanya mengatakan Allah menghasut Daud dan di Tawarik dikatakan iblis membujuk Daud. Begini, jadi kalau kita menggunakan satu dimensi analisa dan lalu kita fokus mengambil kesimpulan, mengambil makna yang sempit dari kompleksitas ini, maka Anda akan terjerumus kepada dosa yang sangat menjijikkan. Kenapa? Karena Anda akan mengambil kesimpulan begini. Dalam logika Anda yang sempit, Anda akan mengambil kesimpulan kalau Allah yang menghasut Daud, berarti Allah bekerja sama dengan iblis. Karena iblis juga membujuk Daud. Nah, itu kan sebenarnya adalah ciri-ciri logika yang secara umum selalu digombor-gambirkan di Indonesia. Ya, kenapa ke spiritualitasan kita, keberagaman kita masih belum maju-maju? Betapa kita selalu berada di dalam tataran kerendahan, kesadaran yang sangat rendah. Kenapa? Karena bahkan dalam berlogika saja kita sering tidak memahami berbagai kerumitan logika. Jadi, saudara, ada banyak